Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Semangat ya. Semangat Bu. Semangat ini pertemuan terakhir ya. Terus pertemuan lain juga udah pertemuan terakhir. Udah selesai ya. Tinggal ini terakhir. Seperti libur. Ada minggu tengah nggak biasanya? Nggak ada. Besok sih kuliah. Tapi nggak jalan. Nah, hari ini kita akan mereview sebenarnya mereview pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Nanti ada materi sedikit, tapi di akhir nanti saya ajak teman-teman itu untuk studi kasus gitu ya. Jadi seperti biasa kayak kalau presentasi ada kasus seperti ini, bagaimana penanganannya yang relatif sama aja. Bisa aja di nanti per kelompok gitu ya. Sebelumnya saya absen aja ya. Jadi saya jarang-jarang absen. Jadi kan tanda tangan aja. Jadi udah pada tanda tangan ya. Udah hadir semua berarti ya. Itu kemarin.
Dinda. Ada Ibu? Ada Ibu. Oh, ada Febriani. Siapa yang mau datang? Ada. Ibu Julia Lidi. Ya, Ibu Julia Lidi. Dicampur ya. Gini aja. Kalau ditanya sudah saya belum puas. Belum. Pasti kalau udah Ada Ibu aku. ya. Diberikan biasa. Nanti kita akan mempelajari ya. Kalau sebenarnya kadang juga saya pas awal-awal ada ya tujuan pembelajarannya apa gitu kan. Nah, seharusnya ada ini. Nanti kalau kuliah lagi, kalau saya kuliah lagi sih harus cantumkan. Sebenarnya di atas sudah ada. Cuma kalau pertama harus ada. Jadi kita mau belajar terkaitnya patofisiologi dan tanda-tanda klinis. Jadi ada kasus itu tanda-tanda klinisnya apa, patofisiologi kenapa bisa terjadi seperti itu, kemudian asal awalnya apa, sama intervensi dalamnya apa, itu apa aja persiapannya. Ya. Nanti dibagi kelompok karena dua-dua, saya sudah menyiapin 5 kelompok, 5 kasus berarti 4. Satu kelompok ada yang 4, ada yang 5. Ya, itu ya. Terus coba kita tes dulu ya. Tes dulu ini campuran soal sebelum UTS sama kelas 11. Masuk. Masukin apa bisa?
biar review ada beberapa nggak banyak kayak gitu iya biasanya di sudah mau sedikit ya iya sudah saya hilangkan saya hapus dari video terus gimana Bu? Ya udah nggak usah jadi tes ini apa Bu? Soalnya sudah ada kunci jawabannya kan? Iya tadi itu apa? Oke ada jawabannya saya buatkan ya habis mau di nah nanti itu ada 5 kasus ya mau dibuat kelompok sendiri atau disebutkan sebutkan aja jadi kok buat aja saya dari absen sini biasanya kita buat sendiri ini ada 5 kasus 2 kasus satu kelompok nanti ada yang 4 ada yang 5 atau berderet aja nih deret jadi 5 ada yang 5 apa coba 4 dulu ya karena ada yang 5 Lihat aja ya kelompoknya ya. Ya. Bukan itu. Dan sini ya, gini muter sana ya. Jadi 455 tuh satu kelompok. Ya gitu. Itu juga bukan lagi. Nah, ini kelompok 1 ya. Lagi. Aku kelompok 2 ya. Ya. Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompok 3 lagi 2, 3, 4, 5. Kelompok 4 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompok 5 ya. Nah, silakan dibentuk kelompok Jadi kita download ini ya.
siaga seperti itu ya. Dibersama pasien dari yang terbaik gitu kan, udah ilmunya gitu kan, udah pernah magang ya. Jadi semangat mencari ilmu biar memberikan ke pasien yang terbaik gitu. Jadi solusi yang tepat gitu kan. Oke. Nah, nanti setiap diskusi itu contohnya nih, ini kasus yang pertama. Kelompok 1 kasusnya ini ya. Kasusnya ini nanti didiskusikan dulu, kemudian kalau sudah nanti dipresentasikan. Presentasinya nggak usah pakai PPT, langsung disampaikan aja. Sampaikan kasusnya, sampaikan pertanyaannya, dan jelaskan ke teman-temannya. Tapi jelaskannya harus lebih baik daripada presentasi yang kemarin gitu ya. Biar lebih lebih paham teman-temannya gitu ya. Ini kelompok 1 boleh di foto dulu ya. Nanti kelompok yang lain boleh bertanya seperti biasa gitu ya, boleh menanyakan. Jadi kalau kelompok 1 jangan fokus di soalnya aja, nggak fokus di soal, teman-teman juga harus diperhatikan juga ya. Jadi nanti tanya nih apa-apa. Ini kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 udah? Udah ya. Ini terkait dengan plasenta menutupi os internal. Berarti ini apa gitu ya? Kenapa bisa terjadi? Apa kaitannya? Apakah ada kaitannya dengan UNSC gitu ya? Kemudian ini kelompok 2 kelompok 2 mana? Kelompok 2 ini ya. Ini ada Marshall McRobert yang dulu kita pelajari awal ya. Kenapa dia kok McRobert? Kenapa dia bisa gagal? Nah ya, kelompok 2. Ini kelompok 3 mana? Ini dia itu malposisi, malpresentasi. Ada ikut gitu kan? Kelompok 4 terkait dengan apa ini? HPV menuju postpartum adalah pasca salin. Ya. Kelompok 5 ini kelompok 5 itu rujuk. Nah, baru satu bahas rujuk ya. Gitu ya. Diskusi mau berapa menit? 10-15 menit? 15 ya, maksimal 15 menit ya. Nanti dipahami, kasusnya dipahami, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Namanya anggota kelompok semuanya menyampaikan
kiri. Yang kiri sebelah sini. Iya, nanti. Iya, oh iya,
Biasanya orang tuh begini kalau sama orang pelaksanaan. satu ini udah dari kan jawabannya. Penyebabnya itu kenapa biasanya? Dari pertanyaan tersebut tentang distosia baru. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok kami akan dibacakan oleh Leonia. Ibu N usia 28 tahun, G2P1 Anol, datang ke GD rumah sakit setelah mengalami persalinan lama. Masa aktif persalinan sudah berlangsung selama 16 jam dengan fase kedua persalinan yang sudah berjalan selama 2 jam. Ibu telah menjenjang dalam kondisi lemah dan tidak konsisten. Usia kehamilan 40 minggu, kepala bayi telah lahir utuh, namun bahu bayi mengalami hitam di bawah pubis. Ketelukan rem masih baik, ibu dalam keadaan lemah, mudah tersinggung atau kekurangan energi. Waktu persalinan belum dilakukan dan pertama analisis mengapa manuver robek dan tekanan suprapubis bisa gagal dalam kasus ini. Yang kedua, setelah manuver robek dan suprapubis tidak berhasil, bagaimana dan memutuskan urutan berikutnya, misalnya menggunakan dua screen atau epidemiologi terlebih dahulu. Apa dasar klinik dan bagaimana memilih strategi paling tepat dalam persalinan lama dengan risiko kesalahan ibu dan janin. Jadi ini masalahnya orang kira-kira teman-teman. Kalau yang pojok agak lebih dulu penulisnya ya, dulu.
Ada sini dulu. Yang sendiri ya. Jadi ini kasusnya apa, Leo? Kasusnya adalah distosia bahu. Kemudian udah dilakukan apa di sini? Sudah disanggupi sama Makrober tapi belum berhasil. Ya. Nah, jadi mengapa kok belum berhasil, bisa gagal seperti apa gitu? Sebelumnya ada nggak kata-kata seperti yang ada di sini? Ada? Yang mana? Kenapa? Kurang paham di situ? Enggak. Ini kok harus dijawab langsung kok? Enggak, saya tanya aja dulu kan sebelum dijawab. Ada nggak kata-kata sulit? Misalnya nih kan ada tuh. Peta rate. Nah itu tahu ya apa itu ya? Apa? Apa bu? Peta rate. Bahasa yang kalian nggak paham di situ bahaya banget. Oh iya. Ada bahasa yang tidak paham. Peta rate itu ya? Peta rate. Apa itu peta rate? Detak jantung DJJ, ya kan? Jadi kalau pengujar ini pastinya kan harus sudah tahu ya setiap kata, gitu kan? Ada lagi nggak yang susah di sini kata-katanya? Impaksi apa tuh impaksi? Impaksi apa? Impaksi apa? Kan sudah mengajarkan soal ini ya. Ada yang tahu impaksi? Tersangkut ya. Ya, tersangkut. Ada lagi sifisis pubis tahu ya? Ada vakum. Vakum persalinan tahu ya apa? Jadi vakum jadinya ya. Kalau ini kan ini ya cara ya kasar ya. Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan mengapa manuver Hubert dan tekanan suprapubik bisa gagal dalam kasus ini. Yang pertama itu ibu sudah sangat lelah karena persalinan yang lama 16 jam aktif dan 2 jam mengejar. Karena itu tubuh ibu sulit melakukan posisi yang benar untuk melakukan manuver Hubert, yaitu melipat paha ke arah dada agar bahu bayi bisa keluar. Yang keduanya itu bahu bayi yang tersangkut cukup dalam di bawah tulang kemaluan ibu sehingga tekanan luar atau tekanan suprapubik kurang efektif untuk mendorong bahu bayi yang keluar. Faktor lainnya itu ukuran bayi mungkin besar sehingga bahu sulit keluar hanya dengan 2 manuver ini. Kalau Makrober gimana caranya? Jadi ininya itu diangkat kan terus ngelakuin persalinan kayak biasanya yang sudah menunjukkan bawah ke atas. Itu Makrober ya. Kalau yang suprapubik itu dia tuh 2 orang bu, jadi yang satu itu menekan terus yang satunya melakukan persalinan. Makanya di mana? Menekannya di mana? Di sini. Berarti Makrober dulu apa suprapubik dulu? Makrober dulu. Jadi ini kenapa nggak berhasil? Salah satu analisanya karena ibunya di belakang, terus jadinya besar. Lagi. Terus apa bahu bayinya tuh nyangkut terlalu Nah, karena besar ya. Walaupun nggak ada keterangan di sana terkait dengan TDJ, bisa estimasi bisa itu alasannya. Iya. Ya. Ada lagi tambahan anggota kelompok? Yang kedua, nggak ada. Nah, soal yang kedua. Sebelumnya udah praktik distosia bahu kan? Sudah semuanya udah coba. Sudah mau bosan dan yang praktek kan? Terus yang coba sudah kan? Cuma coba ya? Belum. Oh, jadi
nongol di vagina, nggak bisa dimasukkan. Itu pasti dia akan nongol dikit. Suruh masuk sini, pasti ada tekanan karena dia kemarin udah keluar dari sananya, dia sudah masuk lagi ke mana? Cuma kami dijelaskan begitu aja Bu, nggak ada dijelaskan kenapa. Kalau itu masuk, bisa sih dia masuk. Cuma nanti pada saat perjalanan itu memang keluar, nggak apa-apa gitu. Cuma memang kalau keluar, nanti dia akan masuk lagi gitu. Jadi Bu, kalau misalkan itu sudah keluar kayak gitu, ada komplikasi nggak Bu, kalau misalnya kita paksa banget? Harus cepat kalau nggak sih, jadi kan nggak bisa napas ya. Ibu nanti di dalam. Maksudnya komplikasinya ke ibunya gitu, nah, kan ini bayi proses sendiri udah keluar gitu kan. Terus karena sudah masuk begini katanya Bu, sudah keluar. Masa dia sudah masuk lagi Bu? Bukan masukkan lagi sebenarnya, itu sudah dirujuk. Istilahnya kan bayi kan kalau sadar keluar masuk, jadi adakannya keluar, adakannya dia bisa masuk. Cuma kalau masuk itu nggak bisa, dia itu nggak bisa. Ada namanya kapal nafas keluar itu ya, bukan nongol. Ada kan kalau pasien-pasien gigi itu kan tiba-tiba udah kelihatan kepala kayak gitu. Jadi harusnya itu tidak diperbolehkan Bu, kalau misalnya gitu. Istilahnya bukan dimasukkan lagi ya, istilahnya itu kayak ditahan gitu aja. Dipegang gitu. Dibiarkan aja. Kan kalau dulu kan pasien juga baring kan, ya, apa dipegangin sini. Nanti itu harus cepat, nggak boleh lambat. Kalau lambat nanti masih jadinya udah nggak bisa dari efektif nanti. Nanti biasanya yang bagian sini nanti dia biru, yang sini dia segar karena ini udah tua kan, yang sini dia pucat. Diabetes nggak apa-apa sebenarnya, tapi jangan belum mikrobat udah diabetes salah kan, bukan langsung kayak gitu. Pas sudah mikrobat, sudah rumah sakit, gitu kan, sudah coba diputer, operasi, nggak bisa diperboleh di sini. Lebar, bisa nomornya. Kalau saya jalan nanti nggak selesai ya. Iya Bu. Ini di sini ya, masuknya ya. Nah, sekarang ini yang kedua. Setelah manuver setelah penyelesaian tidak berhasil, bagaimana Anda memutuskan urutan berikutnya, misalnya menggunakan dua, posterior ASM atau episiotomi terlebih dahulu. Apa dasar klinis dan bagaimana memilih strategi paling tepat dalam persalinan sama dengan risiko kelelahan ibu dan janin. Nah tadi kan ibunya kan sudah lelah terus ada kemungkinan juga Nah ini ya, gambarnya kayak ini dari depan, berdiri. kayaknya gede jadi kan tadi manuver makrobarnya sama suprapubiknya sudah gagal, kita bisa pakai yang ini dulu, ruby 2 itu yang paling ringan dulu. Kalau misalkan gagal kita pakai utreo, kalau misal iya. Terus kalau gagal lagi belum berhasil baru di episiotomi. Kalau ini gimana caranya? Nah, kamu sudah Rubin itu memasukkan satu tangan ke dalam vagina dan lakukan penekanan pada bahu anterior ke arah sternum bayi sehingga diameter bahu mengecil dan aksi bahu anterior terbebas. Jika perlu lakukan penekanan pada bahu posterior ke arah sternum. Terus dilahirkan bahu anterior dengan menarik kepala bayi secara mantap ke arah bawah, taksi curam ke bawah. Oke, jelas. Coba bisa nggak jelaskan gitu dengan bahasa sendiri? Tadi kan kalau makeover kan dua kaki diangkat, ya kan? Kalau suprapubik tadi penekanan di suprapubik di sini kan, dengan ditekan di sini, maka dia akan harapnya mengecil gitu kan? Manusia kayak gini, ada asisten kan tadi kalau rubin. itu tangannya masuk, tapi tangan yang satu tetap di bawah. Iya. Masuk baru Nah, jelaskan baru Dua jari dua jari itu masuk. Ya, nah, ini jangan. dua jarinya masuk Bu. Terus tuh yang ke atas ini Terabak. Gengnya ke atas Bu. Besar sih, Bu, ya. Iya membesar ini ke bawah ini ke atas. Oh, berarti dilahirkan. Iya, tangannya dilahirkan.
besar, berarti pakai yang lurus. Gimana? Nah, tangannya sama kok, cuman baginya tampil. Satunya di depan, satunya di belakang, baru kita ganti langsung putar. Kalau putar langsung cuma bawah, cuma atas. Tadi pakai berapa jari? 2. Kuat enggak? 2 atau 4. Ya kalau baik. Kalau bisa masuk 2 ya 2. Kalau masih agak longgar 4 masih nggak apa-apa. Kalau 2 tuh berat. Kalau bayi itu 4 kilo kita putar pakai 2 jari ini berat, kita bisa. Ini pakai yang 4. Tapi kalau 4 tuh sempit sekali, sempit banget ya. Salah ya. Jadi sebisanya. Jadi ini di atas, ini di bawah. Menyilang biasanya. Berapa kali putarnya? 3 kali. Jadi satu siklus dulu ke sini, baru kembalikan lagi, baru kita coba kurang atas, senang bawah sampai 3 kali. Ini kalau nggak bisa lagi, terus punya kesempatan sekali lagi ada 3 kali. Kalau nggak bisa baru ke epis. Nah kan berarti kan ada tulisan epis kan? Gitu, itu ya. Di epis. Kalau di epis biasanya lebih longgar, sih nggak usah banyak. Kalau epis sudah belajar, orang hitung epis. Epis ada berapa? Pasrasi yang 14. Belajar pasrasi. Apa? Samping bisa gini atau ya gini langsung belok ini ya. Ada yang lateral atau yang medio, lateral gini. Kalau samping itu biasanya menggunakan untuk jahitnya, settingnya kan lebih teratur. Kalau medio, lateral gini nyamping kan dia lagi. Itu ya. Ini belajar ya, belajar mandiri berarti ya. Oke tadi berarti sesuai dengan ini ya. Dari epis dulu. Enggak. Kenapa? Karena kalau rubinnya sama screennya gagal, baru dia epis dulu. kalau di epis berarti epis terakhir tapi hasilnya ya. Maka masih ada pilihan rubin sama screen. Jadi kalau dapat pasien disosial baru jangan langsung di epis ya, disuruh make over dulu ya. Make over juga sudah loh. Kalau ngangkatnya itu biasanya setengah nggak berhasil. Ngangkatnya benar-benar angkat banget itu. Jadi itu lebar. Nah itu biasanya berhasil ya. Udah ya. Apa dasarnya ini? Apa dasar klinis? Bagaimana memilih strategi paling tepat? Kenapa Bi? Coba. Kenapa pilih make over dulu? Kenapa pilih penanganan dulu? Ada nggak alasannya? Dasarnya apa? Kenapa nggak pilih langsung ke bus dulu? Kenapa nggak langsung ini saja? Kenapa harus make over? Sesuai checklist Bu. Ya maksudnya kenapa harus make over? Kenapa nggak epis dulu kah? Atau putar aja langsung sekalian kan lebih longgar kan? Si putarnya memudahkan jalan. Karena apa? Karena setelah saya ibu. Oh iya bisa. Kalau secara anunya, caranya, cara apa tuh? Cara itu? Dari yang paling ringan Bu, Paling ringan ya. Karena minim trauma, paling ringan sehingga anaknya nggak sertanya ibu. Kan microbiota nggak ada, masih ringan kan? Jadi kan selesai. Itu ya. Jadi bisa ya, pada di sosial media bisa kan? saya sih kalau rujukan sih ringan untuk ambil darahnya Ya kan kemarin pas kunjung kami jadi ibu hamil normal dikit-dikit ibu sesar aja. Nanti dia selalu jadi bidang rujukan. nggak apa-apa yang penting selama Ada kalau punya BPM, rasanya pada dulu suka dong. Ada yang di sini. yang penting saya nggak lihat aja Bu. Oke itu ya, ini sosial bahu. Ada yang bertanyakan dari kelompok lain? Sosial bahu. Sosial bahu itu kan biasanya pakai alarm ya. Tahu ya alarm ya? Kan prinsip di sosial bahu alarm. Ask for help. Kita bantuan itu apa untuknya tadi? Dia apa bantuan? Terus L-nya with the legs to the tongue. With the legs to the buttocks. Legs-nya itu dikatakan dengan ini bokong. Itu kan? Prinsipnya. Ya. Nanti dicatat alarm. A-R-M. Prinsipnya itu, tapi prasatnya itu ada di situ.
menunjukkan ini tentang perdarahan. Jangan dulu teman-teman. Ya. Saya coba bacakan ini. Seorang ibu satu usia 28 tahun masuk UGD 2 jam setelah melahirkan normal spontan. Tiba-tiba ibu pingsan saat jalan pulang ke kamar. Tekanan darah 40/50, nadi 130 kali per menit. Lemah bernafas 30 kali per menit, kulit pucat, akral tinggi. Tampak perdarahan aktif dari jalan lahir sekitar 600 mili, uterus terasa lembek, urin output hanya 20 mili per jam, HB terakhir. Saat masuk ruangan bersalin 10 gram, sekarang HB 7 gram. Hasil laboratorium cepat. Pertama, temukan penyebab perdarahan hasil persalinan yang paling mungkin beserta penjelasan perdarahan berdasarkan temuan fisik. Yang kedua, analis komplikasi potensial jangka pendek dan jangka panjang yang dapat timbul jika intervensi tidak cepat dilakukan. Dan yang ketiga, bagaimana penata laksanaan dari kasus tersebut. Jadi soal ini ada nggak kata-kata sulit yang belum dipahami? Soal yang lain ada nggak kata-kata sulitnya? Kalau itu maksudnya apa? Hasil rektor itu apa? Hasil laboratorium. Maksudnya apa ini? Hasil laboratorium. Hasil laboratorium. Itu hasilnya langsung kelihatan. Karena ini nggak buat bagaimana ya. Paham ya? Boleh jawab. Untuk yang pertama, tentukan penyebab perdarahan pasca persalinan yang paling mungkin beserta penjelasan berdasarkan temuan fisik. Nah, untuk penentuan penyebab perdarahan postpartum dan pembahasan temuan fisik ini yang ada paling konsisten dengan atonia uteri. Nah, penyebab utamanya di sini ada perdarahan postpartum masif atau PPCM. Nah, jumlah perdarahan 500 mili dalam waktu singkat merupakan perdarahan postpartum masif, sebuah kondisi yang mengancam jiwa. Ini menyingkirkan penyebab perdarahan yang lebih ringan. Nah, untuk penyebab atonia uteri ini juga uterus yang lembek atau hipotonik. Ini merupakan indikator utama atonia uteri. Di sini kehilangan tonus otot rahim mencegah pembuluh darah di tempat implantasi plasenta untuk menutup, mengakibatkan perdarahan berkelanjutan. Dan ada juga penyebabnya di sini ada shock hipovolemik. Kita lihat di sini tadi tekanan darahnya rendah 80 sampai 50 mmHg dan takikardia. Takikardia itu nadi cepat 130 kali per menit dan kulit pucat serta akral dingin menunjukkan shock hipovolemik. Konsekuensi langsung dari kehilangan darah yang signifikan. Di sini juga ada penyebab oliguria atau output urin yang rendah 20 mili per jam, menunjukkan penurunan perfusi ginjal akibat hipovolemia. Ginjal membutuhkan volume darah yang cukup untuk berfungsi optimal. Dan ada juga penyebabnya itu anemia. Kita bisa lihat di sini anemianya rendah ya, menurun HB-nya dari 10 menjadi 7 dalam waktu singkat, mengkonfirmasi kehilangan darah yang substansial. Jadi penyebab utamanya apa tadi? Atonia uteri. Apa itu atonia uteri? Uterus lembek. Kemudian apa lagi? Tidak. Kontraksi. Penyebabnya lagi apa? Atonia uteri, kemudian terjadi shock tadi ya. Shock namanya hipovolemik. Apa itu shock hipovolemik? Tekanan darah, shock, yang
mode ya. Mode ini dipelajari lagi ya, kan ada 3 ya, ringan, sedang, berat ya. Nah, berarti kan ini benar 10 ke 7 benar, cuman harus tahu 7 itu dia anemia apa kalau 7? Anemia sedang. Lihat ya klasifikasinya ya, gitu ya. Jadi benar dia ini shock hipodinamik. Dia awalnya karena anemia sendiri, ya kan? Kemudian shock hipodinamik sama dia anemia, gitu ya. Oke. Bagus sabar ya, penjelasannya bagus, hanya saja masih on HP, gitu ya. Sesekali lihat temannya bagus juga, cuman masih banyak HP. Sebenarnya nggak apa-apa sih, lihat catatan nggak apa-apa, tapi poin-poinnya aja, gitu ya. Ini belajar ya. Jadi pas presentasi biar penjelasannya tuh biar pesertanya biar enak melihatnya, gitu ya. Kayak yang MC juga gitu kan sama kan, walaupun dia pakai teks kan dia masih banyak lagi gitu ya, sebenarnya ya, tidak bagus. Selanjutnya soal kedua, menjawab sama siapa? Komplikasi. Baik, jawab. Pertanyaan yang kedua itu ada komplikasi potensial jangka pendek dan jangka panjang yang dapat timbul jika intervensi tidak dapat dilakukan. Yang pertama itu ada jangka pendek. Jangka pendek itu ada hipovolemik yang buruk. Jika pendarahan tidak dihentikan, maka shock hipovolemik ini dapat menyebabkan kerusakan organ dalam kematian. Dan yang kedua itu ada pendarahan yang menghasil dapat menguras pembekuan darah yang ini menyebabkan dan meningkatkan resiko pendarahan yang lebih lanjut. Terus yang ketiga itu ada gagal ginjal yang akut. Gagal ginjal yang berkepanjangan itu dapat menyebabkan gagal ginjal yang lebih akut. Yang keempat ada sindrom distres pernapasan akut, yang dimana dalam kasus shock yang berat ARDS dapat terjadi. Selanjutnya ada ensefalopati hipoksia, itu adanya kekurangan oksigen otak karena shock yang dapat menyebabkan ensefalopati hipoksia. Terus yang kedua itu ada jangka panjang. Jangka panjangnya itu yang dijelaskan sama sahabatnya itu ada anemia, kehilangan darah yang dapat menyebabkan anemia kronis yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Terus yang kedua infertilitas pendarahan aktivatif dapat menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi dan meningkatkan infertilitas. Terus selanjutnya ada post traumatic stress disorder, pengalaman trauma akibat pendarahan pasif yang bisa menyebabkan PTSD. Terus yang ketiga, yang selanjutnya ada depresi postpartum. Kondisi ini dapat disebabkan perburukan oleh komplikasi fisik dan emosional. Dari ibunya ya, kalau komplikasi ke bayinya ada nggak? Bayi. Ada nggak? Kan misalnya dijelaskannya akan komplikasi ke ibunya kalau ke bayi. Ya, ada. Kan dia udah lahir, ya kan? Masalahnya di ibunya kan ya. Dia komplikasinya itu dia anemia, ya, mungkin shock yang berkelanjutan ya. Kemudian penatarasannya seperti apa? Jangan ada banyak hati ya. Cara pelaksanaannya itu stabilisasi pasien tuh kayak kegawat-daruratnya itu pemberian oksigen. Pemberian oksigen itu bertujuan untuk organ-organ vital, contohnya otak, jantung, paru-paru. Mungkin karena kekurangan oksigen terjadinya kehilangan darah. Setelah itu ada pemberian cairan infus itu untuk meningkatkan tekanan darah yang tadi turun. Pemantauan tekanan darah vital untuk penghentian perdarahannya bisa merupakan
dipoksi, difus. Bisa. Kemudian berapa TK kalau ini? 20 TK. Ya, berarti harus lebih keras kan? Ini kan biasanya kalau kayak dicol aja, dia colak kan? Terus itu pemeriksaan penanganan luka dalam lahir, pemeriksaan dan penanganan mungkin kemungkinan retensi plasenta atau lengketnya plasenta. Terus itu transfusi darah itu untuk pemberian transfusi darah itu untuk meningkatkan hemoglobin yang tadinya 10 jadi 7. Terus itu pemantauan, terakhir pemantauan tanda-tanda vital dan kondisi pasien. Pemantauan lebih lanjut lagi. Ada kesimpulannya Mbak. Kesimpulan dari kasus ini. Ya, dari kasus ini bisa disimpulkan kalau kasus ini menggambarkan potensi dalam post-vakumasi. Kondisi ini mengancam jiwa dan membutuhkan segera agresif untuk menghentikan perdarahan dan menstabilkan kondisi pasien. Pemantauan ketat dan hubungan biologis yang sangat penting. Masih itu apa? Perdarahan masih Yang aktif. yang aktif. Maksudnya gimana? Perdarahannya yang kayak itu ya. Dan banyak ya. Ada yang menanyakan tentang atonia? Ini apa nih? Atonia nih ya? Ya, atonia UPI. Ada kamu lain? Tidak ada. Ini pada fokus di kasusnya masing-masing ya? Nggak ada ya? Nggak ada bagus ya? Coba kasih komentar. Bagus. Ada yang komentar? Karena ada Bu. Tapi kalau punya komentar ya. Oke, sudah, terima kasih. Teman-teman untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 30 tahun, kehamilan 39 minggu, kelas UGD dengan pembukaan 5 cm. Selama pemeriksaan, tidak merasakan suturan sembilanis yang tidak sejajar atau berada di diameter transversal dan foramen posterior. Nah, ini kan kalau baca ada teman yang di belakangi kan. Nah, berarti bacanya di mana? Mbak bisa baca? Bisa. Ini bisa nanti kalau sana sebelahnya itu. Nah, kan dia nggak membelakangi. Nah, gitu. Nah, bagus tuh kan? Belum tahu. Seorang ibu B2T1 usia 30 tahun, kehamilan 39 minggu, masuk UGD dengan pembukaan 5 cm. Selama pemeriksaan, tidak merasakan strukturas akilatis yang tidak sejajar atau berada di diameter transversal dan foramen posterior terasa mendekati tulang punggung. Janin diperkirakan dalam posisi oksipital transversal atau OT. Riwayat persalinan pertama berlangsung lama dengan penurunan lintasa janin yang lambat. Itu cemburu sakit punggung hebat. Pertanyaannya, jelaskan mekanisme penyebab janin mengalami malposisi oksipital transversal berdasarkan anatomi pelvis dan posisi kepala janin. Pertanyaan kedua, bagaimana manajemen kebidanan yang tepat untuk membantu rotasi janin ke posisi optimal? Soalnya
berdasarkan anatomi pelvis dan posisi kepala janin. Nah, jawabannya itu penyebabnya ada banyak. Jelaskan itu malposisi, malkonsentrasi itu apa? Malposisi itu dia posisi kepala janinnya itu nggak normal, Bu. Jadi ada beberapa macam jenis malposisi itu, ada yang miring atau transversal, terus ada yang Kalau kepala jadi di bawah itu belum tentu normal ya? belum. Normalnya gimana? Normalnya itu ini antara ubun-ubun kecilnya itu di depan panggul itu. Tapi kalau yang malposisi, Kalau yang malposisi itu bisa ubun-ubun kecilnya berada di sakrum, tulang punggung itu bisa juga miring melintang. itu malposisi. Kalau malkonsentrasi, Kalau malpresentasi itu presentasinya bukan kepala, Bu. Jadi bisa bokong, tangan, dan kaki. sebenarnya kepala ya sih ya. Tidak paham ya malposisi, malkonsentrasi ya. Sekarang dijawab gimana semuanya? Mekanisme penyebabnya itu yang pertama ada kegagalan rotasi kepala, jadi putaran nafas dalamnya gagal. Terus yang kedua, Dalam tuh ya teman-teman. iya teman-teman. Yang kedua bisa jadi karena kelainan panggul pada ibunya. Maksudnya gimana? Kalian mabuk? Ya, ada macam-macam bentuk panggul, bisa gepeng, sempit. Iya. Kalau teorinya gepeng, panggul ya guys. Panggul apa? Nggak ada teori yang panggul Iya, gepeng. Panggul yang profesional untuk parkiran normal itu apa? Panggul apa? Gilikoid kan? Ya, iya gilikoid. Nah terus antropoid, nah ada apa? Antropoid, patikoid. Yang gepengnya plaki, patikoid ya. Berarti ada penyebabnya karena bentuk panggulnya. Ada juga karena bentuk kepala bayinya, bisa jadi karena terlalu besar dari bentuk panggul itu, lebih besar. Lagi. Terus kontraksi uterusnya tidak efektif juga bisa, bukan maksudnya. Apakah ada keterangan kontraksi uterus di sini? Banyak. Berarti harusnya siap. Berarti enggak. Bisa jadi. Walaupun nggak ada keterangan di soal, tapi bisa jadi perkiraannya penyebab. Terus bisa jadi karena riwayat persalinan lama. Riwayat persalinan sebelumnya itu kan di sini dijelaskan lama, Bu. Jadi itu bisa menjadi salah satu penyebab. Tidak. Ada tambahan dari yang kita kelompok? Ada? Nomor 1 ada? Oke, selanjutnya manajemen.
biar aktif. Misalkan jogging sore, jalan kaki, Posisi menaranya juga bisa transversal. ya. Berarti dia gimana? tadi ditambah lagi Kiri, jadi dia kepalanya itu nggak berada di samping. Oke. Jadi apakah dengan posisi itu bisa optimal? Optimal nggak? Dia juga bisa dulu. Nggak bisa. Terus bagaimana manajemen kebinaian tepat? Udah dipakai belum pasiennya? belum. Udah dipakai belum? Udah pembukaan lima. Oh iya. Nah, dari paku kalau ada tadi apa intervensi itu bisa nggak optimal jadinya? Masih bisa. Nggak bisa. Tapi 9 kemungkinan Kecilnya 90%. 90% nggak bisa. Iya. Terus bagaimana manajemen kebidaannya? Persalinan persalinannya bisa diupayakan di rumah sakit. Iya. Oh gitu. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Itu aja. Kalau dia di BWM dirujuk. Iya. Atau enggak dia di GD di persalinan persalinan di rumah sakit gitu ya. Itu aja. Kalau dia belum dipakai baru yang tadi ya caranya ya. Sebelum. Oke, sebelumnya. Di usia kehamilan berapa? Yang efektif 7 bulan, 7 bulan, 8 bulan bisa ya. Iya. Ada lagi mau tambahan? Dari kelompok? Saja. Ada lagi teman-teman mau tanya? Ada dari bertanya? Sudah cukup. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Enggak, soalnya nggak usah jawabnya. Kita bungkus ya? Dikumpul nggak, Bu? Tapi bungkus saya cuma kasih namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan soal tentang pelaksanaan kajian. Ibu Santi, 33 tahun, G4 T3, kehamilan 29.000, keluhan utama perdarahan vagina yang cerah, tanpa nyeri muncul mendadak 2 jam lalu. Riwayat 2 SD sebelumnya tidak ada hipertensi dan diabetes. ICP tekanan darah 160 mmHg. Nadi 110 kali per menit. Fetus 150 kali per menit. Pemeriksaan perabaan uterus lunak, tidak nyeri, bagian terendah janin tidak tekan. USG transdominal, transvaginal, menunjukkan plasenta menutupi os internal, pertanyaan analisis kritis. Yang pertama, jelaskan mengapa plasenta bisa menutupi os cervix. Yang kedua, apakah ada kaitannya dengan riwayat SC? Yang ketiga, bagaimana menyusun komunikasi
akan dijelaskan oleh ahli terkait. Oh, tapi dijelaskan oleh Ada saya potong dulu ya. Tapi kan juga saya akan menjelaskan soal ya. Kalau menjelaskan soal dia menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kasus ini. Ya. jelaskan jelaskan mengapa plasenta bisa menutupi osteoid. Kondisi ini dikenal dengan plasenta previa, di mana plasenta menempel di bagian bawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Terus dia itu bisa terjadi karena kerusakan pada lapisan endometrium yang mempengaruhi implantasi plasenta sehingga dia menutupi osteoid, jadi nggak bisa implantasinya. Biasa kalau normal kan di atas, jadi ini di bawah. Tadi ada bilang kerusakan apa? Kerusakan Pada lapisan endometrium bisa. karena ada riwayat SC sebelumnya. Selain SC lagi. Selain SC karena riwayat kehamilan mendadak. Kehamilan ganda apa? Kenapa bisa kerusakan endometrium diakibatkan sama kehamilan ganda kok bisa? Kalau SC kan mungkin ada ya, ada operasi ada perlukaan. Nah, kalau kehamilan ganda kenapa bisa coba dibayangkan, bayangkan aja, gak usah dicari-cari. Kan tadi katanya kalau plasenta previa karena ada kerusakan endometrium sehingga nempelnya itu di bawah. Nah, kenapa? Karena ada kerusakan endometrium. Kenapa tadi kok bisa kerusakan? Karena tadi ada riwayat SC. Kalau SC kan ada perlukaan, ya kan bisa jadi ya. Nah, yang jawaban kedua karena ada kehamilan ganda. Kenapa kok bisa kehamilan ganda itu bisa mempengaruhi ke endometriumnya? Kira-kira kenapa? Ini jadi salah aja. Ya, udah pagi dulu ya. Stop, bentar. Iya Bu, karena janinnya itu ada dua atau ada dua. Karena janinnya ada dua di rahim, jadi kan kalau uterus menanyakan itu mengecil Bu. Ini kan karena ada dua janin, jadi dia bisa jadi plasentanya juga ada dua. Iya, itu pas ganda ya. Iya. Jadi maksudnya pas kehamilan ganda kan ada dua tempat implantasi, ya ada bekasnya dua, sehingga ketika itu udah lahir, ketika dia hamil lagi, ada tadi kan kayak bekas implantasinya itu yang mempengaruhi plasenta previa. Nanti tandanya bukan semua ibu yang punya riwayat hamil kembar akan terjadi plasenta previa kan, bukan ya, tapi hanya sebagian berapa persennya saja, gitu kan? Terus apa lagi? Penyebabnya? SC, kehamilan ganda. Udah, dua aja. Dua saja ya. Maka bisa itu ya. Osteosis. Coba, sama ya. USG transabdominal, transvaginal itu maksudnya gimana? Abdominal itu di abdomen Bu, di bagian perut. Tapi kalau transvaginal dimasukkan di dalam vagina. Kenapa harus dua? Karena supaya lebih akurat Bu. Kalau yang transvaginal dia bisa lebih jelas untuk melihat bagian rendah janinnya, bisa lebih kelihatan terjadinya plasenta previa. Ya. Ada kelainan lainnya. Benar ya. Kalau misalnya kalau pasien-pasien yang kelainan perdarahan kadang di transvaginal bisa begitu. Ya. Ada nggak? Kalau untuk pemirsa itu biasanya yang abdominal itu biasanya jangan menahan buang air kecil biasanya. Tapi kalau yang transvaginal biasanya suruh nahan biar lebih mudah. Oke, selanjutnya apa yang kaitannya? Ya baik, selanjutnya dijelaskan oleh Anita. Coba dibawakan.
selanjutnya itu apakah ada kaitannya dengan riwayat SD sebelumnya? Tentunya ada kaitannya dengan riwayat SD sebelumnya karena di kondisi ini ibunya sudah 2 kali melakukan operasi sesar. Jadi terkait kaitannya dengan riwayat SD plasenta previa karena di dalam jaringan perut itu terdapat namanya jaringan parut atau jaringan yang membuat proses penyembuhan luka di dalam rahim itu lebih cepat. Tapi karena kondisi ini riwayat SK ini menyebabkan plasenta previa, jaringan parutnya itu tidak bertugas, maksudnya tidak maksimal. Jadi proses penyembuhan lukanya itu tidak baik. Jadi sehingga implantasi plasentanya yang seharusnya di atas, tapi karena proses penyembuhan luka tadi tidak sepenuhnya membaik atau masih terjadi luka, jadi plasentanya tidak bisa berimplantasi di tempat yang seharusnya. Jadi dia mencari tempat yang lain. Misalnya itu tadi di bawah bagian terendah rahim. Jadi terjadinya lah plasenta previa ini. Terus Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu. Baik, selanjutnya kita lihat juga bagaimana menyusun komunikasi rujukan yang efektif dan memastikan keterlibatan tim interdisipliner. Apa itu tim interdisipliner? Seperti objek, perawat, dan anestesiologis. Jadi komunikasi rujukannya harus jelas. Kemudian mencakup informasi lengkap tentang kondisi pasien, riwayat medis, hasil pemeriksaan, contohnya seperti USG, posisi plasenta, pemeriksaan infeksi, genitalia, eksterna, dan pemeriksaan reokot. Kemudian kebutuhan penanganan segera. Komunikasinya gimana? Komunikasinya ini, Bu. Bagaimana menyusun komunikasi rujukan? Mencakup informasi lengkap seperti kondisi pasiennya, terus riwayat medis, hasil pemeriksaan, dan kebutuhan penanganan. Sampaikan ke siapa itu? Ke pasiennya. Ini rujukan. Ke tempat yang mau Kalau dia di BPN ya udah di rumah, tapi komunikasikan dengan tim besar gitu ya. Yang diberikan sebelumnya baik selanjutnya akan dijelaskan oleh Sriwati. Jika perdarahan sempat berhenti spontan, bagaimana rencana tindak lanjut pasien rawat jalan, yaitu meskipun perdarahan berhenti, pasien dengan plasenta previa tetap memerlukan pemantauan ketat. Rencana tindak lanjut rawat jalan meliputi istirahat atau tirah balik, edukasi mengenai tanda bahaya perdarahan, dan kapan harus segera mencari pertolongan medis, memeriksakan USG berkala untuk memantau posisi plasenta dan kondisi janin, persiapkan untuk kemungkinan persalinan prematur atau operasi sesar efektif jika plasenta previa resisten. Tirabaring itu berbaring di tempat tidur, jangka waktu tertentu, istirahat, referensi. Berarti kalau berarti spontan tetap dirujuk tidak? Tetap dirujuk. Gimana ya kira
dulu. Kalau sudah mendingan mulai membaik baru kalau dari negara mau dirujuk Sambil dipantau kan? Iya, dipantau. Nanti jangan kalau mau nangis, beneran banyak yang jangan disuruh bed rest ya. Daerahnya itu ya, dengan kondisi pasien, gitu ya. Baik, kesimpulan dari materi dan penjelasan yang kita presentasikan tadi adalah kondisi ini merupakan kondisi placenta previa di mana placenta tidak berimplementasi pada tempat yang seharusnya. Jadi placenta berimplementasi pada bagian terendah rahim. Dan pentingnya untuk melakukan kolaborasi terhadap tim interdisipliner agar mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidan di puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan mencatat tanda-tanda preeklamsi berat. Namun fasilitas di puskesmas hanya mampu memberikan MGSO 4 awal dan antihipertensian oral. Tidak tersedia laboratorium lengkap, obat intravena maupun fasilitas rujuk 24 jam. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana bidan dapat menerapkan prinsip informen konsen dengan prinsip komunikasi menggunakan format SBAR. Praktekkan saat presentasi. Yang kedua, rencana protokol rujukan gawat darurat lengkap dan Ada kata-kata dari sini. Tadi baca ini agak susah ya. Apa yang namanya? Apa itu? Apa itu maksudnya? Kontemporer plus 2 maksudnya? Contohnya, Tanda apa? Tanda pada kaki. Ya. Silakan dijawab.
Sebelumnya dengan saya menjelaskan apa itu SBAR. SBAR adalah metode komunikasi yang biasa digunakan dalam dunia medis untuk menyampaikan secara terstruktur, singkat, dan jelas. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara tenaga kesehatan. 2. Meningkatkan keselamatan pasien dengan komunikasi yang jelas. 3. Menyampaikan informasi secara ringkas dan fokus. 4. Meningkatkan kolaborasi tim. Yang terakhir untuk mengurangi miskomunikasi atau kesalahpahaman. Dengan umur 32 tahun, dia 3P2, dengan tekanan darah tinggi, terdapat luka dan proteinurin +2 dengan dugaan preeklampsia. Nah, yang B-nya background atau latar belakang kehamilan ketiga, ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Dari pihak puskesmas sudah melakukan upaya memberikan GSO4 awal dan antihipertensi oral. Namun karena tidak ada tersedianya laboratorium lengkap di puskesmas tersebut dan obat AstraZeneca serta pelayanan rawat inap, dari puskesmas ini melakukan rujukan yang yang hanya ada asesmen atau penilaian dari hasil pemeriksaan pasien memiliki tanda-tanda preeklampsi. Dengan hasil pemeriksaan tekanan darah 160/100 mmHg, terus terdapat adanya edema terbuka dan proteinurin +2. Itu yang R-nya recommendation atau rekomendasi menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan tadi bahwa dia terdapat tanda-tanda preeklampsi berat. Itu menjelaskan juga bahwa kondisi ini memerlukan tindakan rujukan. Terus agar ibunya mendapatkan penanganan yang lebih lengkap, mengingat puskesmas itu kekurangan laboratorium, nggak ada obat-obatan yang kurang. Jadi tadi apa bacanya apa ini? Inform consent. Apa itu? Persetujuan Walaupun choice. itu kayak melakukan tindakan Choice. Inform apa inform? Informasi. Choice. Pilihan. Berarti informasi itu ada pakai KB. Nah, itu saya kasih pilihan Bu ya. Ada KB ini tuh choice. Nah, kalau konsen sudah dikasih pilihan, jadi suruh dan pilihkan, jadi baru tanda tangan konsen. Jadi lengkap ya SBAR ya. Nanti dipelajarin ya, di bos ini saya keluarkan SBAR. Kemudian rancang, gimana? Soal selanjutnya adalah merujukan gawat darurat dan langkah demi langkah. Yang pertama, kita stabilkan dulu pasiennya, tekanan darah, nadi dan kesadaran, berikan MBS untuk pasien obat antihipertensi. Lalu jelaskan ke pasien dari keluarga tentang protokol rujukan, jelaskan kondisi dan bahaya jika
demikian, bidan dapat memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas dan meminimalkan risiko komplikasi. Itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian nih, nggak ada ya?